Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suripur Rahman, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2524782. Hari ini tanggal 26 November 2025 akan membuat video pembelajaran tentang penjumlahan pecahan di kelas 5 di SD PIT Baskara Subang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alura, Askia, Sila, Talea, Diana, Faisal, Arfa, Akhtar, Nadia, Naila, Naimar, Sepia, Yud, Aldi, Wildan, Kutbi, Namia. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia dulu. Berdiri. Yuk, yuk.
penjumlahan pecahan baik berpenyebut sama ataupun berpenyebut tidak sama. Untuk mengingat lagi bahwa pecahan itu ada pembilang dan penyebut, di sini Abah akan memberikan suatu pengingat bahwa materi kita yaitu tentang penjumlahan dan juga harus diingat-ingat bahwa pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, supaya kita lebih mendalami lagi ilmu pecahan. Mana itu bagaimana caranya kita bisa mengerjakan penjumlahan yang berpenyebut sama dan penjumlahan yang tidak berpenyebut sama. Caranya seperti apa? Nah, Abah ada soal nih buat kamu, ya. Apabila ibu membeli gula 1/2 kilogram, terus ibu membeli lagi 1/2 cabai, berapa berat belanjaan ibu? Ibu membeli 1/2 kilogram gula, terus ibu lagi membeli 1/2 kilogram cabai, berapa kilo belanjaan ibu? Berapa? 1/2 kilogram. 1/2 kilogram beli gula, beli lagi 1/2 kilogram cabai, berapa belanjaan ibu? 1 kilo. Berarti kalian bisa memahami lebih baik ya dari materi yang baru kita sampaikan. Baru cuma sekedar menyampaikan lagu tentang gula. Terus pertanyaan yang kedua, misalkan ibu beli pizza, ibu beli pizza 1 nih, ya, dipotong pizzanya, dipotong menjadi 8. Terus kamu punya saudara, karena kamu ngambil pizza itu 3, terus kamunya sendiri mengambil 2, sisa berapa pizza yang dipotong ibu? Sisa berapa? 3. Oke, 100. Tepuk tangan dong. Tepuk
dan soal-soal baru 2 soal kalian sudah memahami, lebih memahami lagi Abah akan tampilkan video pembelajaran ya mengenai tentang penjumlahan pecahan, baik itu berpenyebut sama ataupun berpenyebut tidak sama. Caranya seperti apa? Nanti kalian bisa lihat di sini. Ini kita belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, di sini ada pecahan 3/4. Kita tahu ya, yang atas itu disebut pembilang, yang bawah itu disebut penyebut ya. Nah, kita langsung contoh penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dulu. Di sini sudah ada pecahan, perhatikan ya, penyebutnya sudah sama, 6 dan 6. Artinya kamu tinggal menjumlahkan pembilangnya saja yang atas. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3/6 penyebutnya. Nah, jawaban kamu sudah benar seperti ini ya. Kalau gurumu memintamu untuk menyederhanakan pecahan sesederhana mungkin, kita bisa ya mengubahnya nih. Karena apa? Karena ini pembilangnya masih lebih kecil dari penyebut. Kita bagikan dengan angka yang sama. Misalnya dibagi 3 ya. Yang ini dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Kalau 6 dibagi 3, 2. 1/2. Artinya 3/6 ini sama dengan 1/2. Sekarang satu lagi, 6/8 ditambah 5/8. Sekarang penyebutnya udah sama ya. Tinggal jumlahkan 6 tambah 5, 11. Maksud ibu 11/8. Nah, lihat ya, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini sehingga kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Caranya kita bagikan. 11 dibagi 8 berapa? 1 ya. Kita simpan satunya di sini. Sisanya berapa? 11/8 berapa? 3 ya, sisa 3. Kita simpan 3-nya di atas, penyebutnya 8. Kita cek ya, apa benar 1/3/8 itu 11/8. 1 dikali 8 berapa? 8. Ditambah 3, 11. Benar ya, 11/8. Sekarang contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, apabila penyebutnya berbeda, kamu harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Ada 2 cara. Yang pertama, cara 1 kali silang ya. Nah, 1/4 di sini ditambah 2/3. Ini sudah jelas ya, 4 dan 3 itu penyebutnya berbeda. Caranya kita kalikan dulu nih. 4 dikali 3 itu 12. Ini untuk penyebutnya. Kita simpan di sini 4 dikali 3. Nah, sekarang kita cari silang 1 dikali 3. Kita simpan di sini ya. Lalu kita jumlahkan, samakan lagi yang ini 4 dikali 3, kita simpan di sini. Kemudian yang ini kita silang 2 dikali 4, kita simpan di sini. Sudah seperti ini kita kalikan 1 dikali 3 berapa? 3 ya. 4 dikali 3, 12. Berarti di sini kita tulis 3/12. Lalu ditambah yang ini 2 kali 4 berapa? 8. 4 kali 3, 12. Nah, sekarang udah sama ya penyebutnya, sama-sama 12 nih. Kita tinggal jumlahkan saja. 3 tambah 8 berapa? 11. 11/12. Seperti itu ya. Nah, sekarang cara kedua yaitu mencari KPK dari penyebutnya. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang 1/4 ditambah 2/6. Ini sama-sama beda ya. Caranya kita cari KPK 4 dan 6. Kelipatan dari 4, angkanya apa aja? 4 ditambah 4, 8, tambah 4, 12 ya, dan seterusnya. 6 ditambah 6, 12, 18 dan seterusnya. Kita cari bilangan yang sama. Ternyata yang ini 12. Artinya KPK dari 4 dan 6 ini 12. Nah, 12 kita simpan di bawahnya ya. Caranya seperti ini nih. Lihat. 12 kita simpan di penyebutnya. Kemudian kita simpan 12 di sini. Dikali 4 yang ini. Lalu dibagi 4, 1000. Lalu dikali 1. Kita simpan di sini 12. Dibagi 4 dikali 1. Ditambah yang ini. Satu lagi. Untuk ini. Kita sama simpan 12 di bawah. Dikali bagi 6, yang ini kemudian dikali 2, kita simpan di bawah.
Nah, kita hitung ya, 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 1, 3. Di sini berarti 3 per 12. Ditambah 12 dibagi 6, 2. 2 kali 2, 4. Ya, 4 per 12. Sekarang sudah sama penyebutnya. 3 ditambah 4 berapa? 7. 7 per 12. Nah, seperti itu ya, Ibu harap kalian paham. Baik, tadi kalian sudah melihat dengan video pembelajaran. Sekarang apa pertegas lagi, jelasin lagi supaya kalian lebih mengingatkan kembali. Jadi apabila sebuah pecahan itu dengan berpenyebut sama, maka syaratnya contoh 2 per 4 ditambah 3 per 4. Ini kan penyebutnya sama. Bagaimana caranya sesuai tadi yang kamu sudah lihat? Yaitu dengan cara apa? Dijumlahkan atasnya saja. Apa itu atasnya? Pembilang atau penyebut? Pembilang. Nah, kita tulis di sini 2 ditambah 4, 2 ditambah 3 per 4. 2 ditambah 3 berapa? 5 per 4. Nah, ini pembilangnya lebih besar. Maka kita dijadikan pecahan campuran. 5 dibagi 4, 1. Ya. Kita punya 4, ini kan dikali 1 dikali 4, 4. Berapa supaya jadinya 5? 4 ditambah 1. Jadi 1 per 4. Nah, sekarang kalau misalkan berpenyebut tidak sama, kayak tadi 2 per 3 ditambah 3 per 4 sama dengan syaratnya dengan dikali silang. Di bawahnya kita langsung saja di sini sudah jelas dikali. Ya. 3 dikali 4 berapa? 2 per 12. Nah, atasnya kita kali silang. 4 dikali 2, 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 4 dikali 2 berapa? 8. Sini 12 langsung aja. 3 dikali 3? 9. Langsung hasilnya berapa? 8 ditambah 9? 8 tambah 9 berapa? 17 per 12. Karena ini pembilangnya lebih besar, maka dijadikan pecahan campuran. Bawahnya tetap 12. Di sini 1. 17 dibagi 12 1. Nah, sekarang 12 ditambah berapa supaya hasilnya 17? Hah? 5. Maka hasil dari 2 per 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 1, 5 per 2 ber 12. Oke. Sampai di sini jelas? Jelas? Paham? Oke, kalau paham, Abah berikan tepuk tangan. Kalau sudah paham, Abah akan bagi kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti Abah akan bagikan soal, tetapi nanti pada saat maju ke depan presentasi, kamu menyampaikan, saya kelompok 1 dengan beranggotakan, bisa menyebutkan namanya, misalkan Arfa, Faisal, kalian akan menerangkan tentang soal nomor 1, misalkan. Ya, jadi Abah akan bagikan soalnya. Nanti setelah dibagikan, kamu kerjakan, tulis kelompoknya, nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus dipresentasikan. Waktunya 10 menit. Jawabannya boleh tulis di bawah di sini.
Caranya tadi yang sudah disampaikan. Apabila berpenyebutnya sama, maka apanya dulu yang ditambahin? Hah? Apa dulu yang dikerjain? Di atas apa yang di bawah? Kalau berpenyebutnya sama. Ya itu kan berpenyebutnya sama. Ya, nggak usah. Langsung saja. Atasnya yang dijumlahin. Nah. Iya, kalau bawahnya sama langsung aja. Ini kalau misalkan bawahnya sama, ini lihat, ini masih ada di contoh ini nih. Ya, ini contohnya masih ada nih. Kalau misalkan bawahnya sama, maka langsung saja. Nah, ini dijumlahin, bawahnya tetap. Tapi kalau misalkan bawahnya tidak sama, berpenyebut tidak sama, maka caranya dengan cara bawahnya dikalikan terus dikali sila. Ini caranya sudah ada, soal-soalnya sudah ada. Gimana? Ada yang susah? Soalnya ada yang susah? Dua kali dua, 3 kali 3. Iya. Udah. Ya nanti kalau misalnya persentase nanti dijelasin caranya seperti apa. Waktunya masih lama ya. Waktunya masih lama. Iya, ini dikali 2 kali 2 dikali 4. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ini tadi 3 kali 3 saudara. 18. 6 kali 2 Waktunya tinggal 5 menitan.
Berapa kilogram berat belanjanya? Berapa kilogram berat belanjanya? Berat belanjanya adalah 21,6 kilo beras kilo. Beras belanja. Kalau ini ditambahin dari pecahan biasa dulu. Apa? Ini 21 per, ini kan ini dulu 2 dikali 4, 8. Ini nggak dikali, ini kalau ditambah ya kan ini maksudnya. Kita punya bagian. Oke, udah belum? Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 2 udah belum? Iya. Kelompok 3 udah belum? Kelompok 4 sudah belum? Sudah? Oke. Belum? Udah di dalam hasil segini lebih besar, berarti satu ini punya campuran 15 dibagi 4 berapa? Di 3 per 4. Nah, ini dibagi 4 berapa?
2. Ambar tunjuk kelompok 2 maju ke depan. Presentasikan nama saya kelompok 2 dengan beranggotakan ya. Perkenalkan nama saya kelompok 2. Perkenalkan nama saya Kelompok 2 akan menjawab soal nomor 3. Baca dulu soalnya. Anak membeli sebuah 1 per 4 kilogram minyak goreng dan 1,4 kilogram tepung terigu. Berapa kilogram berat belanjaan Ana membeli 1/4 kilogram minyak goreng dan 2/4 kilogram tepung terigu. Berapa kilogram berat belanjaan Ana? Oh, jelaskan. Berat belanjaan anak. Oke, sok jelasin teman-teman hasilnya. Caranya liatin caranya. Oh, jelasin. 9 pecahan campuran diubah. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 1/4 menjadi 9/4. 1/2/4 menjadi 6/4. Sama dengan 15/4. Karena pembilangnya lebih besar, diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 3/4. Ada yang sama? Ada yang sama jawabannya? Soal nomor 3 sama. Oke, tepuk tangan. Kita berikan apresiasi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, dari kelompok 2 sekarang tunjuk kelompok mana yang disuruh maju. Empat. Kelompok
kan? Apa supaya teman kamu kelihatan atau jelasin? Nah, jelasin. 2 ditambah 2/3 kita samakan dulu penjulurnya cara dikalikan berapa? 24 baru dikali sini 11 6 dikali 2 12 3 dikali 4 12 ditambah 12 24 ini hasilnya 24 per 24. Oke. Jawabannya sama tidak? Sama. Oke, kalau sama tepuk tangan. Oke, tepuk salut. Kelompok 4 tunjuk satu kelompok lain. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 berarti soal nomor 1. Pertemuan dulu. Saya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kelompok 3. Kelompok 3. Mempresentasikan materi Penjumlahan dengan soal nomor 1. sama jawabannya 5/5. Sama tidak jawabannya? Tepuk tangan. Salut. Oke, terima kasih. Oke. Kelompok terakhir, kerjakan soal nomor 1. Sama enggak? Ya. Perkenalkan, nama saya kelompok 1. Perkenalkan. Dan
Jawabannya 5 banding 5. Jawabannya sama? Oke, tepuk tangan. Baik, kalau sudah semua, kumpulkan soal kepala kelompoknya. Sudah kasih nama kelompoknya? Oke. Kelompoknya. Baik, berarti kalian sudah paham ya? Kalau sudah paham, di sini Aba akan menampilkan sebuah games. Ya, kamu jawab apakah jawabannya benar. Ya. Ya. Ya, soal nomor berapa dulu? 3. 3 kita buka. Ibu memiliki setengah kilo gula. Ayah membeli 1/8 kilogram gula. Berapa gula seluruhnya? So, diotret. Ayo. Jawabannya A 5/8, B 3/8, C 5/10, D 2/10. Waktunya berjalan 3 menit. Semuanya. Siap. Yang sudah boleh langsung ke tangan. Yang sudah boleh langsung ke tangan. Kelompok mana? Enggak. Kelompok mana? 1. Jawabannya A, B, C atau D? D. Kita lihat B. Berapakah hasil dari 4/7 ditambah 2/7? Ayo diotret lagi. Ayo. Lebih soal pemahaman. Ayo kelompok 3. A. D. D. Bismillahirrahmanirrahim. D. Berapakah hasil dari penjumlahan pecahan dari 2/3 ditambah 1/4? Kelompok berapa? Cepat.
Kita kunci jawaban A. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Sekarang soal nomor 3. Dihitung dulu, dihitung. Oh, terakhir. A, B, atau C? Satu. Berkenan? Kita kunci jawaban C. NO. Udah, waktunya habis. Mulai lagi. Ya. Mulai lagi ya. Kita pemahaman aja dulu ya. Nomor berapa lagi? 2. Di outlet kesulitannya di mana? Padahal ini soal tadi loh. Pecahan tadi loh. Nah, kayaknya B. Harus pasti matematika mah. Jangan pakai kayaknya, harus pasti matematika mah. Apa? C. Kita kunci dari jawaban B. Kunci B. Nomor 2 kita kunci. Sekarang nomor 3 buka. Ibu memiliki setengah kilogram gula, ayah beli 1,8 kilogram gula. Berapa kilogram gula semuanya? Kalau tidak, D, kita kunci D. No. Makanya dihitung. Jangan. 1 kita buka. Dihitung. Jangan nanya. Kita kunci deh. Oke, 100. Tepuk tangan dong. Tepuk salut. Oke. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada kesulitan tentang materi pecahan, penjumlahan pecahan? Ada ya? Apa? Bingungnya? Kenapa bingungnya? Apabila penyebutnya tidak sama. Oke ya? Baik. Sekarang untuk memperkuat materi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama, di sini kita akan adakan evaluasi ya. Evaluasi ini tidak per kelompok, perorangan, kerjakan sendiri-sendiri. Oke? Ya, dari materi tadi yang sudah dibahas, ya, kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 10 menit. Kasih nama. Ini mah kerjakan sendiri-sendiri ya, bukan kelompok.
Waktunya masih lama. 6 menit lagi. Awas, lupa nama, kelas, nama, kelas, tanggal. Udah? Masih 3 menit lagi waktunya. Waktunya 2 menit lagi. Hah? Sudah? Ada yang sudah? Periksa lagi kalau udah. Periksa lagi kalau udah. Periksa lagi kalau udah. Nadia udah? Kasih nama, jangan lupa kasih nama kelas. Sambil nunggu ini aku periksa dulu ya. Oke, setelah aku periksa, alhamdulillah jawabannya luar biasa. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, dengan materi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama dan tidak sama, coba ada nggak yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Alura, materi pecahan biasa dengan berpenyebut sama, penjumlahan biasa dengan berpenyebut sama dengan tidak sama, menyimpulkan bagaimana caranya? Apakah gampang? Apakah susah? Gimana?
Lumayan. Alhamdulillah lumayan. Kalau misalkan yang berpenyebutnya tidak sama gimana? Susah apa gampang? Gampang. Hah? Kalau misalkan berpenyebutnya tidak sama, caranya gimana? Penyebutnya harus dikalikan dulu, baru dikali silang. Ya. Terus kalau berpenyebutnya sama, maka langsungnya saja pembilangnya langsung dijumlahkan. Ya. Baik. Untuk materi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama, caranya yang paling gampang adalah satu, ya. Kamu lihat dulu penyebutnya nih. Penyebutnya sama apa tidak? Apabila penyebutnya sama, tinggal pembilangnya saja dijumlahkan atasnya dijumlahkan, patokannya itu. Yang kedua, apabila berpenyebut tidak sama penjumlahannya, maka penyebutnya langsung dikalikan, terus dikali silang. Ya, caranya dikali silang. Apabila sudah dikalikan silang, ya, berpenyebut tidak sama, 1/2 ditambah 3/4 ini tidak sama, ini langsung dikalikan saja, ini langsung dikali silang. Seperti ini caranya, ya. Sehingga jawabannya pasti benar. Oke, kita coba lagi, ya. Satu soal lagi. Apabila kamu benar mengerjakannya, berarti apa yang Abah sampaikan untuk pembelajaran hari ini berarti sudah benar-benar kamu sudah jawab semua. Ya, Abah kasih soal lagi. Dengan berpenyebut tidak sama, ya. 2/3 ditambah 2/2 sama dengan, ini berpenyebut tidak sama, hasilnya berapa? Lura? Caranya? 3 dikali 2 berapa? 6. Berarti di sini terus dikali silang. Berapa? Berapa jadinya? 10/6. Oke, berarti kamu sudah paham dengan materi penjumlahan dengan berpenyebut sama dan penjumlahan dengan berpenyebut tidak sama. Oke, tepuk tangan. Tepuk salut. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, untuk materi hari ini cukup. Nanti kita akan belajar lagi tentang penjumlahan pecahan dengan pengurangan atau pecahan dengan tadi penjumlahan, sekarang nanti minggu depan adalah pengurangan. Sekarang Abah akan bagikan nih, kamu dengan pembelajaran pecahan ini apakah menyenangkan apakah tidak? Emosi, ya, emosi ini. Bikin emosi. Kalau senang seperti apa? Kalau misalkan nggak senang seperti apa?
Sudah? Kalau sudah kelompok 1, ayo boleh tempelin. Itu yang senang sama yang sedih. Lanjut kelompok 1. Lanjut kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kalau sedih sebelah kanan, kalau senang sebelah kiri. Kelompok 3. Kelompok 4. Jawabannya apa ini? Emosinya senang semua. Alhamdulillah, berarti pelajaran hari ini senang semua ya. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Baik, untuk materi hari ini untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pecahan dengan berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama, yaitu bukan penjumlahan tetapi pengurangan ya. Oleh karena itu kamu harus pahami dulu tentang penjumlahan. Karena apa? Karena tidak jauh beda cara pengerjaannya ya. Pengerjaannya tidak jauh beda, pengerjaannya tidak sulit sama kayak tadi cara-caranya, cuma yang membedakan antara penjumlahan dan pengurangan. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Apa ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama dengan membaca surat Wal Asri. Berdoa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil